Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Permaisuri Es masih diwujud Permaisuri Kalajengking Giok Es, namun tubuhnya memiliki panjang 100 kaki di lautan spiritualnya. Kristal es berliannya yang mempesona dan ekornya yang biru kehijau-hijauan sangat indah dan menarik perhatian. Permaisuri Salju berdiri di samping Permaisuri Es. Gaun putih panjangnya benar-benar tidak ternoda, dan dia memasang senyum menawan di wajahnya. Kadang-kadang dia akan lebih dekat dengan Permaisuri Es dan membisikkan beberapa kata. Permaisuri Es bukanlah sosok terbesar. Yang terbesar adalah cacing es Tianmeng yang malas berbaring di lautan spiritual Yu Hao. Kekuatan spiritual Yu Hao terutama berasal dari Koko Tianmeng. Kehadirannya yang memberi segalanya di mata rohnya. Meskipun kekuatan spiritualnya telah meningkat ke tingkat yang sangat tinggi, kecocokannya dengan Koko Tianmeng masih sangatlah tinggi. Koko Tianmeng sangat nyaman saat ia berbaring di lautan spiritual Yu Hao. Namun Koko Tianmeng sedang dalam mood yang agak buruk, apalagi saat dia mencuri pandang melirik Permaisuri Es dan Permaisuri Salju. Dia merasa sedikit marah. Setelah cobaan yang terjadi di masa lalu, Permaisuri Salju telah berubah menjadi roh, dan dia tidur nyenyak dengan Permaisuri Es. Pada saat itulah hubungannya dengan Permaisuri Es semakin dekat. Namun, Permaisuri Es masih tampak agak keras, seperti dia di masa lalu. Setelah dia bangun, meskipun Permaisuri Salju telah kehilangan sebagian besar ingatannya, ia tetap dekat dengan Permaisuri Es alih-alih mengganggunya. Bagaimana mungkin dia tidak depresi melihat hal ini? Permaisuri Es menatap Tianmeng. Tianmeng, apakah tidak masalah bagi Yu Hao untuk menjadi seperti ini? Akankah dia dalam bahaya? Suara Permaisuri Es sangat menawan. Koko Tianmeng dengan malas menjawab, dia akan baik-baik saja. Ranah spiritualnya telah mencapai kondisi terkuatku. Dia juga menyatu dengan kekuatan spiritualku. Saat ini, masalah yang ia miliki adalah tubuhnya tidak dapat menangani kekuatan spiritualnya. Dia tidak akan kekurangan kekuatan. Dia hanya menggunakan kekuatan spiritualnya untuk melakukan banyak hal saat ini, dan tidak secara langsung menyerang siapapun. Dia akan baik-baik saja. Dia hanya mengisolasi sebagian saja sekarang. Bahkan jika itu tidak kembali, itu tidak akan membahayakannya. Permaisuri Es mendengus dan berkata, kamu sepertinya tidak cemas sama sekali. Koko Tianmeng menjawab, hei, aku bahkan tidak ingin hidup lagi. Apa yang perlu dicemaskan? Bahkan jika sesuatu terjadi padanya, aku akan mati bersamanya. Permaisuri Es tertegun sejenak. Tidak ingin hidup lagi? Tidak ada seorang pun di dunia ini yang tahu logika ini lebih baik darimu. Lebih baik hidup yang buruk daripada kematian yang baik. Kau sudah hidup selama 1.000.000 tahun, tetapi kau masih menghibur pemikiran seperti itu. Koko Tianmeng hampir memuntahkan darah. Es, tidak bisakah kau memperlakukanku lebih baik? Bagaimanapun, kita adalah jenis kelamin yang berlawanan. Tidak akan terjadi apapun antara kamu dan Permaisuri Salju. Kenapa kau masih mengganggunya? Aku sudah memperlakukanmu dengan sangat baik. Biarkan aku katakan, aku tidak punya orang lain yang aku sukai. Aku sudah berubah menjadi roh Yu Hao. Aku sudah merasakan roh ini sebelumnya. Bahkan jika sesuatu terjadi padaku, itu tidak akan mempengaruhi Yu Hao. Karena kamu begitu dingin terhadapku, aku mungkin benar-benar akan mencari kematian suatu hari. Sang Permaisuri Es membentak, jangan lakukan trik ini padaku. Jangan berpikir bahwa aku akan menyukaimu hanya karena kamu sangat besar dan berani waktu itu. Lihatlah kebodohanmu. Cacing es dilahirkan untuk menjadi makanan dari Kalajengking Giok Es. Kau dan aku tidak akan pernah bisa bersama. Koko Tianmeng tidak menjawab setelah mendengar kata-kata Permaisuri Es. Ia malas menoleh dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Ada sedikit getaran emosi di mata Permaisuri Es.
Dia mengangkat ekornya untuk menampar lautan spiritual. Dia tampaknya melampiaskan dan mengerahkan dominasinya atas Tianmeng, namun dia tidak melakukan apapun padanya. Orang ini, kenapa aku harus menyukainya? Aku seorang permaisuri kalajengking Giok es yang elegan. Kenapa aku ingin dengan cacing es? Permaisuri es berkata pada dirinya sendiri, namun dia sangat frustasi dengan keheningan Tianmeng. Permaisuri salju menatapnya dengan mata yang besar dan indah. Sorot matanya sangat jelas. Permaisuri es linglung. Dia ingat semua yang terjadi di Kastil Haltien. Dia mengingat banyak hal. Dia ingat bagaimana Tianmeng sangat menentukan saat itu dan kata-kata terakhir permaisuri salju. Jangan bilang aku benar-benar. Pada saat ini, bola cahaya di atas lautan spiritual pecah dan sebuah proyeksi muncul darinya. Detak jantung berirama. Tiba-tiba terdengar. Proyeksi perlahan turun dan muncul di depan dua permaisuri dan Tianmeng. Bagaimana perasaan kalian semua? Rasakan auraku. Yu Hao telah turun. Saat ini, ia tampak sepenuhnya terbentuk dari kekuatan spiritual. Dia berwarna putih sedingin es seolah-olah dia diukir dari es. Namun ada cahaya keemasan redup di sekelilingnya. Tian akhirnya membuka mulutnya. Dia mengangkat kepalanya dan datang ke depan Yu Hao. Dia memuji. Mengesankan, tidak buruk, tidak buruk. Kamu benar-benar dapat melepaskannya. Dan untuk sementara mencapai ranah pembentukan fisik. Namun jangan lupa bahwa kamu tidak memiliki banyak waktu. Meskipun kamu tidak akan terpengaruh bahkan jika diri spiritualmu hilang. Kamu masih akan menderita kehilangan ingatan jangka pendek. Lautan spiritualmu juga akan sangat terpengaruh. Kamu baru akan pulih setidaknya 3 bulan sebelum kembali normal. Itu sebabnya kamu harus kembali dalam 2 jam. Pada saat yang sama, kamu tidak dapat melampaui ruang dengan tubuhmu yang sebenarnya. Apakah kamu paham? Yu Hao mengangguk dan berkata, jangan khawatir Koko Tianmeng, aku tahu batasanku juga. Aku sangat ingin melihat berapa banyak yang akan kita dapatkan dari pertunjukan malam ini. Dan siapa yang akan menjadi pemeran utama. Ketika Yu Hao selesai berbicara, dia mengungkapkan senyum lebar di wajahnya. Ketika dia melihat Koko Tianmeng, dia mengirimkan pesan secara telepati. Yu Hao bukan orang yang harus dilindungi lagi oleh permaisuri es dan Koko Tianmeng. Dia sudah dewasa. Dia tidak lagi kalah dengan monster ratusan ribu tahun dan monster jutaan tahun. Di tingkat spiritualnya, Koko Tianmeng menunjukkan ekspresi yang sedikit aneh saat dia mengangguk pada Yu Hao. Setelah itu, Yu Hao menyeringai, mengungkapkan senyum pada Koko Tianmeng. Gerbong mewah aliansi musuh akhirnya berhenti. Pada titik ini, mereka berada di pinggir barat 5 mil di luar kota cahaya. Yu Hao tampaknya sudah bangun. Pada saat yang tepat ketika dia membuka matanya, dia tampak sedikit bingung. Namun tidak ada yang memperhatikan bahwa pola cahaya telah muncul di antara kedua alisnya. Karena itu menghilang tepat setelah muncul. Kita sudah sampai. Sebuah suara dideklarasikan dari luar. Wang Zhen turun dari gerbong pertama, diikuti oleh He Chaito. He Chaito menurunkan kursi Yu Hao terlebih dahulu sebelum menurunkannya. Yu Hao tampak linglung namun dia kembali normal ketika angin malam bertiup melewatinya. Dia menyipit dan mengaktifkan deteksi spiritualnya. Yu Hao sedikit terpana. Acara malam ini benar-benar berskala besar. Dia merasakan ribuan orang di sekitarnya. Mereka jelas dipisahkan menjadi 3 wilayah dalam 3 arah yang berbeda. Perbedaan terbesar antara ketiga wilayah itu adalah aturan berpakaian orang-orang di dalamnya. Karena mereka semua dihiasi dengan warna yang berbeda. Camp aliansi musuh ada di depan. Di sebelah kiri depan adalah orang-orang berjubah prajurit putih. Di kanan depan orang-orang berpakaian kuning. Chen An melompat dari kereta pada saat ini dan dengan cepat memperkenalkannya. Malam ini semua anggota senior dari 3 organisasi bawah tanah ada di sini. Ketiga pihak sangat menghargai turnamen ini dan mereka semua telah mengirim barisan terkuat ke acara malam ini. Yang berbaju putih berasal dari kamar dagang Alto, sedangkan yang berbaju kuning berasal dari aliansi bersama. Terlepas dari 3 pihak ini, beberapa keluarga terkemuka di kota Cahaya juga diundang, serta beberapa klien kaya
yang banyak bertaruh pada turnamen malam ini. Satu-satunya batasan yang dimiliki ketiga pihak adalah bahwa tidak boleh ada lebih dari 1.000 tamu dari masing-masing pihak. Sisanya adalah penonton. Bagaimanapun, semuanya akan dilakukan dengan adil. Jadi tolong jangan khawatir. Bibir Yuhao bergetar sedikit untuk beberapa alasan. Dia merasa bahwa turnamen hari ini akan lebih adil daripada turnamen Master Jiwa Elit benua. Setidaknya, wasit tidak condong ke sisi manapun. Mereka bertiga dibawa ke tempat turnamen oleh Chen An. Di bawah perlindungan sekelompok pria berbaju hitam dari aliansi Musue, lapangan turnamen sangat mengejutkan. Panggung melingkar di tanah turnamen ini seperti replika panggung di turnamen Master Jiwa Elit benua. Itu juga berdiameter 100 meter dan sepertinya ada pelindung di sekitarnya. Hal yang paling lucu adalah ada juga 3 area istirahat di sekitar panggung yang terletak di 3 arah yang berbeda. Jika mereka dihubungkan oleh garis lurus, mereka akan membentuk segitiga. Yuhao dibawa ke tempat peristirahatan aliansi Musue. Nanggongwan dan penatua ketiga juga datang. Yuhao berpikir sendiri, jangan bilang hanya ada mereka berdua dari aliansi Musue. Dari betapa tingginya penghargaan aliansi Musue terhadap turnamen ini, seharusnya ada lebih banyak anggota senior yang hadir. Pada saat ini, tempat itu menjadi sangat gaduh. Sebelum turnamen dimulai, tidak ada tuan rumah yang menghidupkan suasana. Mereka yang duduk di kursi penonton dan kursi VIP semua berbicara satu sama lain. Pencahayaan di tempat ini juga sangat bagus. Lampu jiwa menerangi seluruh tempat. Saat dia melihat semua ini, Yuhao tidak bisa menahan nafas dalam hatinya. Alat jiwa harusnya digunakan dalam kehidupan orang biasa. Tidak ada yang melakukannya lebih baik dari Kekaisaran Ryu. Dalam aspek ini, 3 kekaisaran lain di benua memang kurang. Ini adalah celah yang tidak bisa ditutupi oleh kekuatan satu individu. Dan itu akan memakan waktu juga. Bahkan jika mereka menyadari hal ini sekarang, mereka hanya dapat memilih untuk mengejar ketinggalan dalam hal kekuatan militer mereka. Penatua ketiga berbisik kepada Nanggongwan. Ku dengar mereka menyewa instru jiwa kelas 9 untuk memegang benteng kali ini. Di komite 7 orang, 3 milik mereka. Sementara kita hanya punya 2 dari pihak kita. 2 lainnya adalah netral. Apakah akan ada masalah? Nanggongwan tertawa dingin dan berkata, tidak. Wakil pendiri akan membawa kakak laki-laki, saudara ketiga, saudara kelima, dan saudara keenam nanti. Apakah kamu pikir kita akan takut pada mereka? Jika bukan karena fakta bahwa kita sedang berhadapan dengan keluarga Kekaisaran Ryu, apakah kamu pikir Kamar Dagang Alto dan aliansi bersama yang rendah dapat menentang kita? Distribusi keuntungan dalam turnamen ini sangat penting. Pendiri menginstruksikan untuk secara ketat mengikuti protokol. Namun kita harus dapat memperoleh fleksibilitas di beberapa area dengan wakil pendiri di sekitarnya. Aku benar-benar ingin melihat apakah orang-orang mereka akan berani menentang kita. Penatua ketiga juga mengungkapkan senyum dingin di wajahnya dan mengangguk tanda terima kasih. Meskipun Yuhao terlihat sangat tenang, dia mengamati segala sesuatu di sekitarnya dengan serius. Setelah dia mendengar dari Nanggongwan bahwa akan ada lebih banyak anggota senior dari kultus roh suci yang akan datang, dia diam-diam terkejut oleh kekuatan dan fondasi kultus roh suci. Namun dia juga senang karena pasti ada pengurangan dari kekuatan kultus roh suci. Ketika sesuatu terjadi, mereka akan berada dalam masalah besar. Saat ini, semua orang dari ketiga pihak sudah tiba. Seseorang datang untuk menanyai sesuatu pada Nanggongwan. Setelah menerima verifikasi, semua lampu difokuskan pada panggung di mana seseorang sekarang muncul. Salam semuanya, aku pembawa acara untuk grand final malam ini. Namaku Lucky. Suara pembawa acara ini agak menyenangkan, keras dan serak. Seiring dengan penampilannya yang menawan, dia tampak cukup disukai. Yuhao sudah memindai menggunakan deteksi spiritualnya. Lucky hanya orang biasa. Dia tidak memiliki gelombang kekuatan jiwa apapun. Lucky melanjutkan, malam ini adalah grand final turnamen rekayasa jiwa kota cahaya. Ke-9 pesaing tersebut berasal dari aliansi bersama Kamar Dagang Alto
dan aliansi Muswe. Aku percaya kalian semua akrab dengan 9 dari mereka. Aku tidak akan menjelaskan lebih jauh. Mari sekarang kita mengundang 3 ketua dari aliansi bersama Kamar Dagang Alto dan aliansi Muswe dalam panitia penyelenggara untuk memberikan pidato. Di tempat peristirahatan aliansi Muswe, Nanggong Wan tampak sangat muram saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Dasar nekat. Saat dia bergumam pada dirinya sendiri, ia berdiri dan berjalan menuju panggung. Penatua ketiga tertawa dingin. Makhluk rendahan dari aliansi bersama ini mencoba menghukum mati dengan tipuan bodohnya sendiri. Apakah dia benar-benar berpikir aliansi bersama dapat melindunginya? Yu Hao dan yang lainnya baru menyadari bahwa Nanggong Wan sangat marah karena pembawa acara menyebut-nyebut aliansi Muswe sebagai yang terakhir. Aliansi bersama mengendalikan industri dewasa kota cahaya. Itu sangat normal untuk memiliki pembawa acara seperti ini, namun kinerja tuan rumah ini agak harus disesalkan. Pemikiran tentang Mas Roja tidak dapat dipahami melalui mata orang normal. Nanggong Wan tidak mengungkapkan kultivasinya. Dia perlahan mengambil langkah untuk naik panggung. Di dua sisi lain ada juga orang yang naik panggung. Di sisi Kamar Dagang Alto, ada seorang pria parubaya berusia sekitar 40 tahun. Dia mengenakan mantel ungu dan tampak sangat sopan dengan aura yang kuat. Hanya dari penampilannya sangat sulit membayangkan dia mengendalikan sebuah organisasi yang terlibat dalam pembajakan dan pemusnahan nyawa. Dia tampak lebih seperti seorang pejabat. Matanya sangat tajam. Dari gelombang kekuatan jiwa yang dia pancarkan, ia dapat mengatakan bahwa dia memiliki setidaknya 8 cincin. Dia sengaja menekan auranya, tapi dia harusnya masih jauh dari seorang Feng Hao Doulo. Dibandingkan dengan perwakilan Kamar Dagang Alto, perwakilan dari aliansi bersama lebih menarik perhatian. Dia adalah seorang wanita dalam gaun panjang berwarna merah. Dari jauh, dia terlihat sangat cantik. Rambutnya yang berwarna merah marun digulung menjadi sanggul di atas kepalanya. Saat dia berjalan, tubuhnya berayun dengan elegan. Dia memiliki ekspresi yang sangat suci di wajahnya dan tampak seperti Mahakaryavana. Pinggang ramping dan sosok iblis membuatnya sangat menawan. Ketika dia naik panggung, banyak pria mulai mengeluarkan air liur. Perhatian mereka sepenuhnya tertuju padanya. Saat Yu Hao berpartisipasi dalam turnamen, Yu Hao telah mengembangkan pemahaman yang hebat tentang 3 organisasi bawah tanah. Pria parubaya dalam mantel ungu itu adalah ketua Kamar Dagang Alto, An Litong. Di seberangnya, wanita itu adalah Master Aliansi bersama, Sangguan Wei'er, yang mengendalikan industri dewasa, makanan dan minuman di kota cahaya. Yu Hao telah mendengar dari Chen An bahwa wanita ini sangat kuat. Banyak orang kuat telah jatuh cinta padanya. Meskipun dia masih tampak sangat memikat, dia sebenarnya telah menjadi Master Aliansi bersama selama 40 tahun. Tidak ada yang tahu umurnya yang sebenarnya. Kultivasinya di atas An Litong. Para pendukung aliansi bersama bahkan termasuk beberapa bangsawan di kota cahaya. Adapun aliansi Muswe Nanggong Wan mewakili keluarga kekaisaran Ryu. Karena itu aliansi Muswe mampu mengerahkan dominasi mereka atas 2 organisasi lainnya. Namun 2 organisasi lainnya juga mewakili orang-orang yang berasal dari strata masyarakat yang lebih tinggi. Bahkan keluarga kekaisaran tidak bisa sepenuhnya menekan orang-orang ini. Meskipun aliansi bersama dan Kamar Dagang Alto tahu bahwa aliansi Muswe terdiri dari para mas roh jahat, mereka tidak takut karena mereka tahu mereka memiliki pendukung kuat di belakang mereka. Di permukaan, sepertinya turnamen ini adalah tipu muslihat 3 organisasi untuk mendapatkan keuntungan dari wisatawan. Tetapi pada kenyataannya turnamen ini sangat penting bagi otoritas masing-masing organisasi. Aliansi Muswe ingin mendapatkan lebih banyak kontrol, sementara Kamar Dagang Alto dan aliansi bersama ingin bergabung dengan aliansi Muswe. Setelah ketiga pihak bernegosiasi dan mencapai kesepakatan, turnamen adil ini diadakan. Seperti yang dirasakan oleh Yu Hao, turnamen bawah tanah ini bahkan lebih adil daripada turnamen Master Jiwa Elit benua. Apa keuntungan terbesar bagi ketiga organisasi bawah tanah ini? Hanya anggota senior organisasi ini yang tahu. Mereka
diberi kesempatan untuk mengendalikan penyelundupan logam langka yang berharga. Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau, karena aku kan selalu menemanimu.